Jadi jangan sampai seakan-akan ini menghukum seluruh anggota Gerakan Pramuka Jawa Timur hanya dengan urusan itu gitu ya. Makanya ini harus semuanya menurut saya ya harus duduk satu meja. Namun silakan asas-asas normatifnya pegang, berikan keputusan agar ini selesai. Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian nonton podcast dan dengerin podcast ini. Hari ini bareng lagi sama orang-orang yang sama, dengan aku Java sebagai host dan juga senior aku Om Taufik sebagai narasumber, sebagai the Lord of the Protector ini ya, Om Taufik. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lagi seputar fenomena-fenomena yang sedang hangat dibicarakan di sekitar kita, Om. Ya. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat dulu. Ini karena kemarin Om Taufik salah satu karyanya ini diterbitkan di Jawa Pos ini. Oh gitu. Iya. Itu yang tepat. Apa itu, Om? Oh ya, itu saya buat satu artikel ya sebenarnya, yaitu dengan judulnya itu tertundanya SK Kuarnas untuk Kuartir Daerah Jawa Timur. Itu tepat tanggal 14 Agustus. Dan hebatnya tepat 14 Agustus ya, Om. Ya, dan saya juga harus ucapkan selamat karena Java sudah menjuarai podcast se-Jawa Timur ya. Dan tentunya karena Om Taufik juga, karena kan kita berdua Om yang bicara, bukan hanya Java. Kan antara orang dewasa dan orang muda kan harus bersama buat karya gitu ya. Harus bersama-sama. Iya. Begitulah Pramuka mengajarkan bahwa salah satu metode kepramukaan itu harus ada dampingan orang dewasa. Ya, betul. Seperti itu. Oke, Om, aku pengen langsung ngobrol to the point aja, Om. Gak mau banyak basa-basi gitu ya. Ya, silakan. Karena isinya lagi hangat, jadi harus cepat-cepat dibicarakan. Ya. Nah, silakan. apa sih alasan Om Taufik ini menuliskan artikel opini yang tadi disampaikan judulnya itu? Ya, ini mungkin pertanyaan yang sangat bagus dan strategis ya. Karena yang pertama adalah sebagai tanggung jawab moral saya sebenarnya ketika saya sebagai wakil ketua organisasi dan hukum ini di tahun ini tidak berhasil mengantarkan anggota Gerakan Pramuka khususnya di Lumajang dan atau mungkin sama-sama se-Jawa Timur untuk tidak bisa menerima tanda penghargaan ya, baik tanda penghargaan orang dewasa maupun untuk adik-adik peserta didik itu se-Jawa Timur. Nah, berangkat dari keprihatinan itu, maka saya harus ambil salah satu tanggung jawab itu. Tanggung jawabnya apa ya? Saya harus mencoba untuk melakukan analisa, saya menulis karena tidak terbitnya pemberian tanda penghargaan yang sangat ditunggu-tunggu ini oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka tiap tahun ini, kebanggaan itu perlu saya sampaikan apa sih sebenarnya sehingga tidak mendapatkan dan harus bagaimana karena Kuartir ini kan selaku penyelenggara dan penanggung jawab begitu, Pak. Karena yang dirugikan sebenarnya tidak hanya anggota muda ataupun anggota dewasa saja, karena tanda penghargaan ini kan menyeluruh ya, Om ya. Ya. Ada banyak dan termasuk ternyata saya juga tergolong menjadi yang tertunda hari tahun ini. Nah, makanya itu mungkin Java sudah bermimpi untuk menerima tanda penghargaan apa rencana itu? teladan sudah 3 bulan menunggu. Nah, rencana teladan bayangkan untuk Java dan Java lain di Jawa Timur ya, menunggu terus akhirnya tidak mendapatkan, dan tidak mendapatkannya itu bukan dari kekurangan pemohon ya yang mengajukan, tapi itu karena kondisi organisasi. Nah, ini yang membuat saya prihatin dan akhirnya itu yang menjadikan saya tergerak untuk menulis dan tepat di tanggal 14 Agustus itu. Dan kalau tanda penghargaan ini, kalau yang aku tahu sebenarnya kan bukan hanya orang-orang anggota pramuka aja kan, tapi termasuk pejabat-pejabat kan. Biasanya yang di Mabi atau mungkin yang pejabat bupati, wakil bupati yang mengajukan rencana karena beliau adalah Kakwartek kan juga harus tertunda artinya. Jawa Timur lagi. Ya, dan itu yang harus difahami dulu Java. Berbicara tentang Gerakan Pramuka maka menyebutnya adalah karena beliau-beliau itu majelis pembimbing. Majelis pembimbing Mabi. Ya, karena majelis pembimbing dan itu bagian yang memberikan bantuan kepada kita, kepada Kuartir, mestinya mendapatkan. Namun
harus tertunda. Jadi ini Jawa Timur loh Pak ya. Iya, Jawa Timur ini loh. Iya. Dan gini Om, kemarin kan diterbitkannya tanggal 14 Agustus ya Om. Iya. Tepat Hari Pramuka. Iya. Kenapa sih harus mengkritisi sesuatu di ulang tahun Pramuka yang ke-60 ini? Kenapa kok nggak kita apresiasi, kita membanggakan kebesaran kita? Kenapa kok harus kemudian mengkritisi? Kenapa nggak di hari-hari lain aja Om? Oh iya. Jadi begini, kita kan juga harus mengambil timing ya. Iya. Waktu yang tepat. Kalau boleh saya sedikit mundur, kadang-kadang pelantikan Java itu ditempatkan dengan hari ulang tahunnya gitu ya. Biasanya gitu. Agar membekas. Iya. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan ini harus kita sampaikan dan alhamdulillah bisa tepat tanggal 14 itu sebagai bagian dari dua sisi menurut saya. Di situ saya sampaikan bahwa Jawa Timur ini luar biasa. Namun juga harus ada satu hal yang bagian dari evaluasi kita ya. Sehingga ada yang kita prihatinkan bahwa tahun ini TPUD tidak bisa diterbitkan dan itu salah satu hal yang mengakibatkan ke sana ya karena SK dari kuartir daerah ini masih belum terbit. Iya. Ya, jadi di sana semangat dan juga inginnya saya bagaimana kita ini mengevaluasi diri kita. Saya pikir ini berbicara tentang kita ya. Kita semua menurut hemat saya tidak ada ini yang berbicara dengan di luar kita karena kita gerakan pramuka ya mulai dari kuartir ranting sampai kuartir nasional ini satu bagian organisasi yang besar. Iya. Begitu. Dan gini Om, mungkin aku bisa menyimpulkan ini salah satunya adalah bentuk kecintaan kita terhadap gerakan pramuka itu sebenarnya tidak hanya sebatas apresiasi Om. Ya. Tapi bentuk kritis itu juga merupakan bentuk kecintaan kita. Iya. Karena kalau kita hanya bangga dengan kebesaran di masa lampau, itu hanya akan sebatas stagnasi. Iya. Tidak ada perubahan. Tapi ketika ada sesuatu yang memang perlu dikritisi dan memang perlu segera diselesaikan, ya harus segera diselesaikan. Betul. Sebelum itu berimplikasi pada hal yang di bawahnya lagi. Tepat, karena kan gula itu kalau terlalu banyak itu juga bisa membuat diabetes. Tapi jamu itu kan pahit ya, tapi itu membuat sehat. Nah, ini yang saya suka dari Om Taufik, selalu disebutkan dengan filosofi. Iya, jadi seperti itu Pak. Karena kondisi kita hari ini kalau boleh saya katakan Jawa Timur ini ibarat kita ini ikut kapal selam begitu. Kita ini sudah masuk sekoci dan sekoci itu sudah keluar dari kapal, namun kita masih belum bisa sampai di permukaan ya. Jadi kita ini terapung-apung ya, seperti itu. Nah, kondisinya seperti itu. Oke, ini aku memposisikan diri sebagai netizen sebagai orang yang membaca artikel opini Om Taufik. Iya. Gitu ya. Kalau aku baca itu kebanyakan Om Taufik ini ya menyinggung bahwa Kuarnas ini tak kunjung menerbitkan SK. Iya. Itu yang diulas-ulas berkali-kali kan yang menjadi akar permasalahannya. Iya. Nah, ada juga mungkin orang di luar sana yang bilang apakah ini sebuah titipan? Tulisan ini titipan? Apakah ada maksud lain? Apakah ada kepentingan orang di samping tulisan ini? Gimana klarifikasi dari sang penulis ini? Iya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, seandainya saya tidak sebagai andalan yang bertanggung jawab terhadap TPUD, saya mungkin tidak akan melakukan tulisan atau mengapresiasi siapapun karena tidak terkait ya. Itu satu. Begitu yang kedua, kita berkarya ini juga memiliki basic kompetensi. Nah, saya di akademisi ini juga basic saya adalah hukum. Nah, kenapa ini tidak saya sumbangkan saja kepada pembahasan kita sehingga kuartir daerah kita ini ya kembali bisa berjaya, kembali bisa luar biasa. Yang semuanya itu harus bisa satu frekuensi dengan siapa? Dengan kuartir nasional yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK. Masalahnya di sana, Pak. Hanya dengan satu SK itu bisa ngapa-ngapain, hanya dari satu SK itu juga enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gitu loh. Di sana. Artinya kan ketika SK ini dibuat, maka kalau aku tarik mundur artinya ini kan ada hubungannya dengan pergantian pengurus kuartir daerah. Yang mana itu ujungnya adalah di Musda. Betul. Dan itu sudah Desember. Hari ini Agustus sudah 8,5 bulan. Saya tulis itu. Nah, ada di sana kan Om ya? Nah, apakah kira-kira ada kaitannya Musda dengan ketidakterbitan SK ini?
Ya, kalau berbicara tentang keterkaitan ya pasti terkait karena SK itu mendasarkan pada musda kan begitu. Sebagaimana diatur di pasal 53 di ART itu kan jelas tahapan-tahapan itu. Setelah musda selesai, berikutnya formatur bekerja, terus berikutnya ada pengesahan, setelah pengesahan ada pengukuhan, dan setelah pengukuhan ada pelantikan. Nah, masalahnya kalau menurut hemat saya berbicara tentang Jawa Timur. Jadi kalau ada maju atau tidaknya permasalahan di Jawa Timur, maka kita semua. Nah, itu satu kunci yang harus diingat, bahwa kita ini diikat oleh suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita semuanya diikat itu. Artinya begitu proses ini sudah selesai, maka mestinya semuanya sudah ini mengatakan selesai dan berbaris kembali teratur. Selanjutnya bagaimana menjadikan Jawa Timur ini kembali memiliki kualitas. Dorongan itu yang harus terjadi sebenarnya, kalau boleh saya katakan, dan saya harapkan kepada seluruh kawan-kawan yang ada di Jawa Timur itu, karena hari ini kita berbicara tentang sebuah kapal besar Jawa Timur, tidak berbicara tentang orang per orang. Nah, saya seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang ini titipan apa? Titipannya adalah bahwa seluruh anggota gerakan pramuka di Jawa Timur itu menitipkan bahwa ini harus sudah selesai. Nah, harus sudah selesai ini, maka saya pesankan di sana duduk satu meja, ya, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, harus kembali ke sana karena kita diikat oleh itu. Patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarahlah, ambil solusi, berikan perintah, maka harus melaksanakan. Selesai. Artinya belum ada audiensi atau mungkin tindak lanjut dari kedua belah pihak, dalam hal ini Kuarnas dengan Kuardam. Kalau saya melihat proses itu mungkin sudah berjalan ya dengan 8,5 bulan itu. Karena sudah lama ya, kan. 8,5 bulan. Saya tahu lah, mungkin itu sudah berproses karena formatur kan tugasnya 2 bulan. Nah, tapi kan kita bagi orang-orang yang ada di bawah, di kuartir cabang dan masyarakat yang ada itu kan taunya bahwa ini belum selesai, belum ada pengukuhan dan belum dilantik. Nah, maka kita harus ambil poinnya saja. Poinnya apa? Poinnya adalah SK itu diterbitkan dengan solusi seperti apa. Nah, jadi harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan sebagai organisasi. Kalau saya seperti itu mau diputuskan apapun, keinginan kami adalah Jawa Timur segera memiliki legalitas, beraktivitas kembali. Gitu. Tapi gini Om, Kuarnas ini kan sebagai apa ya, badan yang menaungi kepramukaan di tingkat nasional, sekaligus sebagai badan yang melindungi kehormatannya ADART. Betul. Nah, kalau memang di tulisannya Om Taufik di opini itu tidak ada satupun kegiatan di musda yang mencelakai pasal, orang-orang di Kuarnas ini kan orang-orang hebat tuh. Kok bisa kemudian SK ini tidak terbit? Apa akar masalahnya? Nah, justru itu. Mungkin kalau menurut saya biasanya penafsiran terhadap aturan itu mungkin ada perbedaan. Penafsiran ya, kan hukum mesti seperti itu. Nah, tapi bagi saya ketika memandang aspek itu sudah selesai. Nah, artinya ketika misalkan tanda kutip ada hal-hal yang mencederai pasal-pasal di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maka setidaknya pada bulan ketiga itu sudah harus ada ketegasan, ada penyelesaian ya. Ya, karena begini loh ya, yang saya maksud, kita ini kan dalam membuat sebuah legalitas itu kan harus ada 3 asasnya. Yang pertama, asas yang paling penting memang adalah kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu SK itu harus terbit. Nah, berikutnya adalah aspek keadilan. Nah, bagaimana memperlakukan keadilan itu? Ini untuk Jawa Timur, ini untuk nasib dari seluruh anggota pramuka di Jawa Timur. Atau bagaimana menilai dari keadilan itu? Dan yang ketiga, itu adalah manfaat.
Nah, kira-kira ketika SK ini tidak terbit dalam jangka waktu yang saya juga bisa sampaikan, kira-kira manfaatnya ini seperti apa? Nah, saya kembalikan. Manfaatnya seperti apa? Terhadap tanda penghargaan, Java jangan berharap sepanjang ini tidak selesai. Sepanjang belum terbit ya Iya. ya menunggu jawabannya. Iya. Meskipun kalau bagi sudut pandang saya itu ada solusi sebenarnya. Iya. Kuartir nasional bisa meng-take over. Karena dia kan sebagai penyelenggara di tingkat nasional. Take over artinya permohonan itu diberikan pengantar saja, langsung diputus oleh kuartir nasional. Nah. Kalau memang dianggap Dewan Kehormatan masih belum ada karena SK tidak ada. Toh tanda penghargaan ini proses detailnya itu sudah ada di kuartir ranting dan kuartir cabang kan. Iya. Di situ. Nah, maka kuartir nasional bisa ambil itu. Itu kalau berbicara tentang manfaat lagi. Iya. Nah, ini manfaatnya tidak merugikan kepada anggota Gerakan Pramuka. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai seakan-akan ini menghukum seluruh anggota Gerakan Pramuka Jawa Timur hanya dengan urusan itu gitu ya. Hanya karena SK kemudian seluruh kegiatan, seluruh proses dinamika berhenti. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya saya katakan asas manfaat itu harus diperhatikan. Iya. Nah, di sini harus dengan hati yang jernih ya. Siapapun menurut saya para pemangku kepentingan terkait ini harus memandang itu. Ini kira-kira manfaatnya seperti apa untuk adik-adik kita. Untuk gerakan kita seperti itu. Ya. Dan mungkin kalau teman-teman pramuka di luar sana yang mungkin masih awam akan berpikir gini kalau tahun ini ditunda kemudian tahun depan masih belum ada penyelesaian terus ditunda lagi, ya udah aku nggak ngajuin lagi deh. Kalau jauhnya ditunda kan gitu akhirnya tidak ada proses untuk keinginan untuk mengajukan di tahun-tahun selanjutnya karena ditunda. Betul. Dan tidak ada kepastian sampai hari ini. Iya, dan metode dalam gerakan pramuka ini kan ada metode pemberian tanda penghargaan dan tanda kecakapan itu. Itu yang buat mereka sesuatu gitu loh ya. Iya. Sesuatu. Makanya ini harus semuanya menurut saya ya harus duduk satu meja. Namun silakan asas-asas normatifnya pegang, berikan keputusan agar ini selesai. Itu saja pesannya. Saya kira itu pesannya itu. Dan kira-kira menurut Om Taufik ini analisa Om Taufik ya, Ya. Kira-kira Kuarnas akan memberikan rekomendasi apa kepada Kuarda Jatim? Ya. Kalau menurut saya seandainya kita analisa maka rekomendasi yang harus muncul adalah satu, kalau memang di situ ada hal-hal yang dilanggar maka harus disebutkan melanggar pasal ini, ayat ini dibuktikan dengan fakta hukum seperti ini. Nah, berikutnya lakukan perbaikannya seperti apa? Nah, lakukan perbaikannya seperti apa? Nah, itu. Kalau memang itu dipandang tidak memungkinkan dalam rangka menjaga mungkin kapasitas organisasi, majelis pembimbing ini kan bertugas untuk memberikan bantuan organisatoris. Nah, maka tidak ada salahnya kalau majelis pembimbing nasional ini juga memberikan bantuan organisasinya bagaimana terhadap Jawa Timur ini. Agar seluruh anggota Gerakan Pramuka di Jawa Timur ini juga segera bisa memiliki hak-haknya untuk beraktivitas dengan baik. Dan kalau semisal memang Kuarnas menganggap bahwa Musda kemarin itu mencederai pasal-pasal dalam ADART, haruskah Musda ulang? Berbicara tentang haruskah Musda ulang, ini berbicara tentang kewenangan. Sepanjang bisa dibuktikan untuk memberikan keputusan seperti itu, silakan dibuat. Karena artinya itu juga sebuah keputusan kan? Sebuah keputusan. Kalau memang begitu. Tapi tentunya kan untuk mengatakan sesuatu itu harus diulang atau tidak, atau istilah kita di luar biasa atau tidak, kan indikatornya kan harus masuk dulu. Indikatornya. It's okay, apapun itu, kepastian ini segera diberikan agar Jawa Timur ini bisa segera keluar dari keribetan-keribetan yang sebenarnya ini sangat tidak bermanfaat untuk anggota Gerakan Pramuka. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya ada banyak dampak di situ. Dan yang disebutkan Om Taufik salah satunya yang digaungkan adalah terkait dengan tanda penghargaan. Apalagi selain itu? Ya, ketika nanti sudah ada event yang bersifat nasional,
Iya. Nah itu kan menjadi bahan pertanyaan. Apakah kuartir daerah yang masih belum memiliki legalitas itu diizinkan untuk mengikuti? Lah ini kan tambah lebar nanti. Oh iya. Nah itu yang saya maksud. Misalkan ada aktivitas lagi kan berarti kita menjadi nol, absen Iya. di tingkat nasional. Apakah seperti itu? Atau kalau nanti sudah berbicara kemanfaatan, itu mungkin mau dikesampingkan, beraktivitasnya silakan ikut. Tapi kan biasanya mesti mengikuti satu syarat, direkomendasi begitu ya. Iya. Nah, kena lagi. Artinya kalau misalnya 2022 Raimuna nasional, bisa jadi Jawa Timur tidak berkontingen. Ya. Bisa. Kalau kita sandarkan pada legalitas-legalitas seperti tadi. Ya seperti contoh yang saya katakan hari ini, TPOD sebenarnya kan bisa saja diterbitkan kan. Iya. Nah seperti itu. Kalau kita balik itu kan secara eksternal loh. Ya. Persoalan di luar lah. Ya. Kalau di dalam, persoalan dalam Jawa Timur sendiri. Ya. Apa kira-kira? Kalau menurut saya kalau persoalan di Jawa Timur sebenarnya lebih mudah kalau menurut saya, karena kan gerakan pramuka ini berbicara tentang wilayah kerja Jawa Timur, maka kita memiliki Kamabida ya. Seperti itu. Jadi sepanjang di Jawa Timur hal-hal yang menyangkut aktivitas mungkin itu bisa berjalan. Tapi ketika itu menyangkut legalitas, mungkin bisa saja nanti akan berdampak. Misalkan kegiatan tertentu harus mendapatkan rekom. Apakah kegiatan-kegiatan itu harus rekom ke nasional, maka itu akan terjebak di sana nanti. Dan kalau misalnya Kuarnas pada akhirnya tidak memberikan rekomendasi dan Kuarda ini harus segera menyelesaikan ini, apa langkah yang harus ditempuh? Ya, kalau langkah menurut hemat saya, ketika kita masih sepakat bahwa ADART itu bagian dari rule of the game dari gerakan pramuka, maka kita memfungsikan majelis pembimbing. Majelis pembimbing daerah, majelis pembimbing nasional. Menurut saya selesai. Itu. Namun jika dalam posisi itu dibutuhkan sesuatu yang lebih formal, ada satu lembaga sebenarnya yang ada di luar kita yang saya sebut di rekomendasi saya yang ketiga. Apa itu? Yaitu menyampaikan saja ke ombudsman. Oh yes. Ya, menyampaikan ke ombudsman, kan ini bagian dari pelayanan publik kan gerakan pramuka ini juga. Nah, menyampaikan bla bla dan sebagainya, nanti ombudsman akan melakukan penelitian lah. Melakukan penelitian dan nanti ombudsman akan menerbitkan semacam rekomendasi saran-saran kepada presiden dalam hal ini nanti kan Kamabinas kita. Saya kira itu, tapi itu alternatif terakhir karena kalau kita sepakat, kita ini patuh dan suka bermusyawarah, kita diikat dengan satu satya dan dharma, selesai. Artinya kita tidak perlulah sampai ke ranah seperti itu ya. Kita kembalikan lagi kepada satya dan dharma pramuka, janji seorang pramuka. Itu gerakan kita. Itulah yang membedakan sebenarnya gerakan pramuka ini dengan organisasi-organisasi yang lain. Maka hari ini kita diuji, bisa ndak ini menyelesaikan masalah internal kita. Nah, di sini batu uji yang pertama di tahun 2021 ini gerakan pramuka pasca memiliki Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 diuji. Nah, ternyata kan juga tidak terdapat aturan-aturan yang memberikan solusi ketika terjadi seperti ini, kan tidak ada. Nah, itu batu ujinya. Artinya bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita harus segera dilakukan peninjauan kembali, harus segera dilakukan perbaikan sehingga pasal-pasalnya predictable. Ketika terjadi seperti ini, maka nanti akan seperti ini. Apa? Nah, dengan semangat tidak merugikan anggota gerakan pramuka. Hari ini berbicara tentang formatur sudah selesai masa tugasnya. Tidak bisa mengembalikan ke formatur. Kan sudah begitu. Berapa bulan ini? 8,5. 8,5 harusnya formatur berapa bulan? 2 bulan saja. Selesai. Nah, hari ini sebenarnya sudah harus selesai terhadap SK itu, karena ini sudah keluar dari start ini ya, saya maksud yang saya katakan tadi itu, Pak. Jadi kita tidak bisa mundur. Nah,
ini kan pasal kita tidak memberikan jawaban. Iya. Nah, ini mungkin sesuatu yang harus kita jadikan batu uji dan ini yang harus kita telurkan nanti di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, terus sehingga di dalam sistem manajemen organisasinya nanti akan lebih rigid. Jika terjadi seperti ini maka harus seperti ini indikatornya seperti ini. Seperti apa kalau mau apa yang dikehendaki oleh kuartir nasional seperti apa, kuartir daerah memiliki hak seperti apa, selesai. Nah seperti itu. Oke. Dan mungkin sebelum kita akhiri, aku mau tanya Ya. kira-kira apa sih yang dirasakan Om Taufik pasca diterbitkannya artikel opini itu? Artinya bagaimana sih tanggapan masyarakat ya, entah itu mungkin dari sisi Kuarda dan Kuarnas, mungkin ada yang kemudian japri Om Taufik gitu kan ya, atau mungkin dari teman-teman pramuka di luar sana, gimana responsif mereka terhadap artikel opini ini? Ya, secara ketepatan yang melakukan komunikasi itu yang pertama mungkin mengucapkan selamat, terus yang kedua karena mereka melihat dari apa yang saya tulis itu kan hanya fakta-fakta hukum itu, Pak. Iya. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Iya. Itu semua fakta hukum. Jadi itulah kondisi yuridis yang harus terjadi. Nah, saya hanya berbicara itu. Saya tidak berbicara yang di luar konteks fakta hukum karena itu bukan kompetensi saya. Nah, makanya ya itu yang saya sampaikan dan saya secara pribadi lega bisa menyampaikan itu yang artinya tanggung jawab saya terkurangi sebagian ketika Java akhirnya tidak bisa menerima itu. Jadi tidak semata-mata saya harus ikut bertanggung jawab loh. Artinya ini gimana ini orang-orang di sini kok tidak menerima? Iya. Orang tua apa mengerti urusan itu? Enggak tahu. Bisa-bisa ini enggak serius ini gerakan pramuka ini. Anak saya siang, pagi, malam menyiapkan itu kurang tidur kan bisa seperti itu tanggapannya ya. Akhirnya hanya diputus ditunda lah bahasanya. Jawabannya adalah ditunda. Ditunda kan begitu. Nah kan ini juga jawaban yang tidak level begitu ya dengan bagaimana semangat dari adik-adik yang mengajukan. Nah, itu loh. Saya itu aja yang saya rasakan. Dan perlu diketahui juga bahwa di dalam artikel opini ini semuanya ditulis berdasarkan aspek-aspek hukum. Ya. Dan itu juga dengan nilai-nilai yang akademis, bukan opini semata ya Om ya. Ya. Bukan hanya opini dari person by person, tapi ini benar-benar dikemas dalam bentuk yang akademis. Ya. Oke. Mungkin itu teman-teman pembicaraan kita hari ini, kita tidak terlalu banyak tapi harus berisi ya. Yang penting ini daging semua isinya. Dan ini mungkin bicara kita hari ini, ke depan teman-teman kira-kira pengen kita bahas apa lagi? Nanti aku akan ketemu dengan the like of the protector ini, Om Taufik ini dengan segala bentuk pembelaan filosofis dan hukum. Nanti kita akan bicara yang topik lain. Silakan nanti teman-teman bisa komen di bawah. Kita bahas apa lagi. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu closing statement dari Om Taufik. Mungkin bisa closing statement dulu Om ke kamera. Ya. Satu saja, karena kita ini satu satya dan satu dharma, harus segera menyelesaikan proses itu dan kita harus segera akhiri proses ini dalam rangka manfaat bagi anggota gerakan pramuka khususnya di Jawa Timur. Apa yang kita lakukan adalah teladan bagi generasi muda bangsa yang saat ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Om Taufik sudah meluangkan waktunya datang ke sini, dan teman-teman semua juga terima kasih ya. Mungkin kita akhiri dulu. Sampai jumpa di pembicaraan dan kajian-kajian kita selanjutnya. Salam Pramuka. Salam. Pramuka Lumajang on Podcast.